warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarakah wa syahrul maghfirah. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wa mukhtaramin, kepada para alim, para ulama, asatidah yang senantiasa kita taati dan kita muliakan. Para pemirsa Borneo TV dimanapun Anda berada. Sesungguhnya di setiap kali kita menarik dengan tarikan nafas, udara terhembus dari rongga dada, bahkan seiring adanya denyut nadi dan detak jantung kita, hingga kaki melangkah, tangan mengayun, tergerak anggota badan untuk beraktivitas, apapun itu bentuknya, hakikatnya adalah wujud daripada karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak di antara manusia yang bahkan lalai dengan adanya karunia dan nikmat Allah, karena beranggapan bahwa sesungguhnya nikmat itu hanya berupa satu materi saja, berupa uang, berupa jabatan, atau bahkan berupa kekayaan. Namun banyak di antara kita manusia yang lalai dan lupa bahwa sesungguhnya karunia Allah sangat luas maknanya. Kesehatan yang diberikan kepada kita, kesempatan kehidupan di alam dunia, dan bahkan waktu luang yang kemudian juga menjadi bagian daripada karunia yang Allah berikan kepada kita yang tak ternilai harganya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita sebagai umatnya senantiasa berharap akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau kelak nanti di alam akhirat. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan hingga kita dipertemukan dengan bulan yang suci, bulan yang agung dan mulia, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah SAW bahkan jauh-jauh hari sebelum memasuki bulan Ramadan, beliau mengajak kepada para sahabat untuk bersama-sama berdoa, memanjatkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Yang diminta oleh Rasulullah dan para sahabat bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan, tetapi yang diminta oleh Rasulullah, yang selalu diminta oleh para sahabat menjelang datangnya bulan suci Ramadan adalah keberkahan. Karena sesungguhnya keberkahan menjadi tolok ukur dari sebuah manfaat, dari sebuah
karena yang Allah berikan, yang kemudian dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk mendukung, memotivasi, dan mensupport ibadah kita kepadanya. Maka dengan berkah, dengan nilai manfaat yang diberikan oleh Allah kemudian, diharapkan ketika kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, Allah berikan kita karunia berupa panjang umur, kesehatan, dan saat ini kita diberikan nikmat hidup di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bagaimana dan apa yang mesti kita kerjakan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kemudian menjadi dasar diperintahkannya kita untuk mengerjakan ibadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ayat ini kemudian memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah seruan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada seluruh manusia. Ini menjadi bukti betapa ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang istimewa. Ibadah yang hanya dikhususkan, diperuntukkan, dan diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena orang-orang yang berimanlah sesungguhnya yang mempunyai keyakinan yang tinggi, yang punya keyakinan yang kuat, sehingga mampu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kemudian ternyata Ramadan dengan perintah ibadah puasa di dalamnya, Allah jadikan sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah proses untuk menjadikan orang-orang yang beriman, membawa orang-orang yang beriman kepada level yang lebih tinggi, kepada sebuah derajat yang lebih mulia, yaitu sebagai insan muttaqin. Maka tepatlah ketika salah satu hadis qudsi mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa shaum li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya semua amal ibadah yang dikerjakan oleh anak Adam, oleh manusia, itu semuanya adalah untuknya. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Li, itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan langsung memberikan balasan kepadanya. Maka kemudian kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, bagaimana kita menjaga agar puasa yang kita kerjakan ini benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah. Bagaimana kemudian kita melaksanakan ibadah puasa kita ini agar puasa yang kita kerjakan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sering mempelajari, kita mendengar ceramah dari para kiai, para ustadz yang menjelaskan tentang fikih puasa, syarat puasa, rukun puasa, kemudian apa yang membatalkan puasa. Maka agar puasa yang kita kerjakan benar-benar bernilai di sisi Allah, diterima dan memberikan kebahagiaan, manfaat dan kebaikan untuk kita orang yang berpuasa, maka kita perlu hindari 5 perkara sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Khamsun yuftirna lis-shaim. Ada 5 perkara yang akan dapat menghilangkan pahala puasa orang yang berpuasa. Yang pertama, al-kadzib. Yang pertama adalah berdusta.
berbohong. Ulama sepakat mengatakan, baik berbohong ini yang disengaja, sedang bercanda, atau memang sebenarnya berbohong. Maka ketika kita berpuasa, kita sudah melaksanakan niat di malam hari, kita menahan diri tidak makan, tidak minum, dan segala hal yang batalkan puasa, maka juga perlu kita jaga diri kita agar kita mampu menghindari perkataan bohong. Karena ketika kita sedang berpuasa, kemudian dengan sengaja kita berbohong, membohongi orang lain, maka puasa yang kita kerjakan selama sehari penuh menjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa, tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Oleh karena apa? Tidak mampu menjaga diri. Yang pertama, al-kadhib, dari perkataan bohong. Kemudian yang kedua, wal ghibah. Kita juga dianjurkan dan berusaha sekuat mungkin agar ketika melaksanakan ibadah puasa, kita menghindarkan diri dari ghibah, membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan, keburukan saudara kita sama muslim. Karena sesungguhnya ketika kita sedang berpuasa, lalu kita berghibah, kita membicarakan aib, membicarakan kejelekan orang lain, maka disitulah Allah akan menghapus, menghilangkan pahala puasa yang sedang kita kerjakan selama satu hari. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, puasa tidaklah hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, dan tidak hanya kita menghindari apa yang batalkan puasa, tapi juga kita berusaha agar puasa yang kita kerjakan betul-betul terjaga daripada hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, wan namimah. Kita juga dilarang dan berusaha agar tidak melakukan yang dimaksud adalah adu domba pada saat kita sedang mengerjakan ibadah puasa. Jemaah sekalian yang berbahagia, saat ini dunia sudah semakin canggih. Kemajuan teknologi hampir tidak terbendung lagi. Kalau di zaman dulu seseorang mengadu domba, berghibah, butuh media secara langsung. Harus ada teman yang diajak untuk bicara. Harus ada orang yang hendak kemudian dijadikan objek adu domba. Tapi saat ini tidak. Saat ini dunia telah maju, perkembangan teknologi kian canggih. Bahkan dengan jari jemari kita ini, kita bisa saja melakukan adu domba. Dampaknya luar biasa. Bukan hanya satu RT, satu kampung, satu kota, satu provinsi, bahkan satu negara, bahkan satu dunia. Kita mampu adu domba hanya dengan jari jemari kita, melalui handphone kita, melalui smartphone kita. Kita mengetik kalimat-kalimat yang mengandung unsur adu domba, yang menyebabkan keretakan, permusuhan di antara saudara-saudara kita. Maka jika ini terjadi di bulan Ramadan, sementara kita sedang berpuasa, maka seluruh pahala puasa kita akan hilang. Kita hanya mendapatkan lapar, mendapatkan dahaga, dan kita tidak mendapatkan pahala serta kebaikan sedikit pun dari puasa yang sedang kita kerjakan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, wa yumnu al-kadhib wa yaminul kadhib, yaitu bersumpah palsu. Ketika kita sedang berpuasa, kita juga harus menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada sumpah palsu. Dan ini juga menjadi bagian daripada sifat-sifat orang munafik. Ayatul munafikina salah satu. Idza kadzaba. Ketika orang-orang munafik itu berbicara,
mereka selalu berbohong. Dan mereka selalu mengingkari janji. Bahkan tidak jarang orang-orang munafik itu, mereka berani bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Artinya apa? Sumpah yang dikerjakan adalah sumpah palsu. Maka sumpah palsu yang dilakukan pada saat puasa Ramadan, di saat kita sedang mengerjakan ibadah puasa, maka akan dapat menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang terakhir, wanadharatun syahwah. Wanadharatun, dan kita memandang sesuatu bisyahwah, dengan syahwat. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Borneo TV dimanapun Anda berada. Sesungguhnya, jika puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, tentu sangat mudah sekali untuk dikerjakan. Tetapi, Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini bahwa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga harus menghindarkan diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang terakhir tadi adalah ketika kita memandang lawan jenis kita dengan syahwat, dengan nafsu. Ini juga dapat menjadikan hilangnya pahala puasa kita di bulan Ramadan ini. Saat ini luar biasa, saat ini cobaan, tantangan umat Islam semakin berat. Kita dapat mengakses segala teknologi bahkan dari rumah kita, dari dalam kamar kita, dari tempat duduk kita. Kita tidak perlu berjalan kemana-mana. Kita tidak perlu masuk ke mal, tidak perlu masuk ke pasar, tidak perlu berjalan di jalan raya hanya untuk melihat lawan jenis, hanya untuk melihat yang bahasa anak gaul sekarang dikatakan sebagai cuci mata, untuk melihat sesuatu yang menarik di dalam mata kita, dalam pandangan kita, yang sesungguhnya itu dilarang oleh agama. Hanya melalui handphone kita bisa melihat segalanya. Dan inilah yang kemudian harus kita sikapi dengan memberikan pemahaman kepada keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, bahwa adanya kemajuan teknologi saat ini yang begitu luar biasa, sesungguhnya haruslah kemudian diimbangi dengan adanya pengetahuan agama, dengan adanya pondasi ilmu-ilmu agama yang kemudian diharapkan akan mampu menjadi kontrol, menjadi benteng yang akan melindungi kita, keluarga kita, anak-anak dan keturunan kita daripada hal-hal yang sifatnya negatif. Dan ini sesungguhnya juga bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan menjadi Ramadan yang biasa seperti yang pernah kita lalui pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi harapan kita sesungguhnya dan doa kita bersama bahwa Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik dan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu, yang telah kita lewati. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita di alam dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan-kesempatan berikutnya. Di Ramadan di tahun yang akan datang, Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kita kesehatan.
Allah berikan kita kesempatan sehingga kita terus dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Dan Ramadan yang kita temui, Ramadan yang kita lalui selalu memberikan makna, memberikan manfaat, memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Rugi besar dan sangatlah rugi ketika kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan Ramadan, tetapi Ramadan yang kita lalui biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan yang kita bawa dan terbawa dalam hidup kita. Maka kemudian ketika Ramadan hadir di tengah-tengah kehidupan ini adalah berkah untuk kita. Jangan pernah lewatkan sedetik pun, semenit pun dari hari-hari di bulan Ramadan ini dengan kita beribadah. Di siang hari kita berpuasa. Dimulai dari niat di malam hari, mulai menjaga diri, tidak makan, minum, dan segala yang batalkan puasa. Semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian kita berbuka puasa. Kita lanjutkan dengan ibadah salat maghrib. Kita lanjutkan lagi dengan ibadah salat isya. Kita ramaikan, kita makmurkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Dengan salat tarawih dan salat witir berjamaah di masjid. Dengan iktikaf. Dengan kita memperbanyak bersedekah dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sangat positif. Jika demikian, maka kita semua tidak akan pernah rugi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di tahun ini akan menjadi Ramadan yang bermakna dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merugi. Diberikanlah Allah kesempatan kehidupan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan Ramadan yang kita dapati ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwa kita sudah menjalankan segala yang menjadi kewajibannya, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Para pemirsa Borneo TV dimanapun Anda berada, jamaah, kaum muslimin muslimat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebagai sebuah kesimpulan akhir dari tema yang kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya puasa ini dapat dimaknai dengan sangat luas. Bukan hanya kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, menjaga diri dari segala hal yang batalkan ibadah puasa kita. Tetapi bagaimana kemudian kita memaknai, mengerjakan, dan menjalankan perintah daripada ibadah puasa ini lebih pada dan daripada hanya sekedar itu semua. Yakni dengan melaksanakan ibadah puasa yang sebenarnya. Puasa lahiriah kita, mulut kita tidak makan, tidak minum. Tetapi mulut ini juga mampu kita jaga daripada perkataan sia-sia. Mulut ini mampu kita jaga daripada kata-kata kotor, mencaci, memaki, membicarakan aib orang lain, apalagi sampai menfitnah dan mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Kita jaga anggota badan kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mata kita daripada pandangan-pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita jaga pendengaran kita agar tidak mendengarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kita jaga hati kita yang hakikatnya inilah bagian daripada keimanan yang Allah sebutkan di dalam konteks ayat yang menjadi perintah adanya ibadah puasa, agar hati ini kita jaga selalu daripada hal-hal yang tidak baik, daripada keinginan-keinginan yang tidak benar dan dibenarkan oleh syariat agama. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan lebih baik yang kita lalui daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita nikmat panjang umur, memberikan kita petunjuk, dikuatkan kita secara lahir batin, dikuatkan iman dan Islam kita, serta diberikan kita kemudahan dan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah hingga kelak akhir hayat kelak kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah, baik di penghujung akhir hidup kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan niatan kita ingin saling berwasiat, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan tentang perkara-perkara kebaikan, tentang kesabaran, maka mudah-mudahan kehidupan kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk sesama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.